Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Masya Allah lengkap komplit. Ini seperti janji beliau waktu pertemuan yang lalu. Dan Alhamdulillah bukunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Sudah kita tidak sabar lagi ibu-ibu dan remaja putri sekalian. Boleh silahkan mulai dari sekarang tidak apa-apa. Masukkan pertanyaan-pertanyaannya di 08156 877 677. Kita banyak dengan bersesi tanya jawab ya. Silakan pertanyaan dimasukkan. Kita dengarkan dulu beberapa penjelasan-penjelasan dari Dr. Raihanul Bahrain. Kepada beliau kami persilakan tafadhol maskur. Baik ya, jazakumullah khairan Pak Jendra. Insyaallah saya apresiasi Pak Jendra udah baca buku ini semalaman katanya, Masya Allah. Tadi ngobrol-ngobrol dengan beliau ternyata sudah menguasai banget kayaknya ya. Dengan kelihatan dengan memberikan pernyataan dan pertanyaan yang lebih detail itu berarti udah baca banget kayaknya ya. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para akhwat, para muslimah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah di masjid yang berkah ini, masjid alma mater saya tercinta, UGM. Insyaallah kita akan membahas sedikit ya, waktunya kurang, fikih kontemporer hubungan intim suami istri. Dan karena ini kajian muslimah, saya akan membahas bab-bab khusus yang sepertinya para istri, para ummahat harus tahu kayaknya ya. Iya. Insyaallah. Kenapa harus tahu? Karena permasalahan ini dalam ilmu psikologi adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Ya, dalam piramida kebutuhan dalam ilmu psikologi itu berada di urutan paling atas. Kebutuhan primer adalah hubungan intim. Dan Islam juga menjelaskan demikian. Tapi saya terus terang Pak Jendra ya, ini kan mau dipilihin bab-bab ya. Yang penting diketahui oleh para istri, tapi nampaknya hampir semua bab nih para istri harus tahu kayaknya nih ya. Ya. Ada tentang dari fikih sampai fikih kontemporer, Masya Allah. Sepertinya harus tahu semua kayaknya nih ya. Nah insya Allah di waktu yang terbatas ini mungkin kita tadi arahan Pak Jendra kita perbanyak tanya jawab, nggih. Siap. Nah perlu diketahui ini ya, kemarin buku ini saya daurahkan di Mabah Masjid Abdurrahman bin Auf dari pagi sampai zuhur, habis azan lanjut lagi tanya jawab. Jadi dari pagi sampai zuhur itu baru sampai halaman 15. Halaman 15 ya, berarti masih total 180 halaman, masih butuh 5 hari kayaknya ya buat ini ya, bahas detail ya. Iya. Baik, mungkin para ibu-ibu, para akhwat, para ummahat, mungkin kita masuk ke mukodimah dulu, Masya Allah. Kemarin saya jelaskan mukodimah satu sesi ya. Tapi kita ini poin-poinnya saja, Masya Allah. Baik, kita masuk mungkin ke pendahuluan di situ. Di sini saya jelaskan latar belakang saya menulis buku ini. Jadi yang perlu diketahui untuk ibu-ibu, latar belakang saya menulis buku ini, pertama memang masih ada yang menganggap bahwasanya tema hubungan suami istri adalah bahasan yang tabu bagi sebagian orang. Kalau mau dibahas itu kayaknya tabu, malu, kemudian sepertinya nggak usah dibahas kayaknya ya. Nah, padahal di sini ulama telah menulis membahas permasalahan fikih terkait hubungan intim suami istri. Dibahas oleh ulama. Bahkan saya sampaikan dibahas secara detail oleh para ulama. Ini menunjukkan agama Islam agama sempurna. Ya. Detail dibahas ulama nih. Loh, kenapa kita nggak tahu? Pertama, mungkin kita nggak mau baca gitu ya.
Padahal ulama bukan hanya superficial, mendetail dibahas ulama masalah hubungan ini. Yang kedua mungkin itu ya, karena dianggap tabu. Nah ini kita pengen meluruskan. Pertama, ini bukan pembahasan tabu. Menjadi tabu apabila pertama dibahas dengan bahasa yang terlalu vulgar. Makanya saya ketika nulis buku ini, saya minta nasihat ke beberapa ustadz, sarannya nulis fikihnya to the point. Jangan ada kata-kata yang terlalu vulgar, terlalu mengarah-ngarahkan, to the point, sehingga bahasa saya to the point di sini. Ya. Yang kedua, bahas fikih aja biar pemahaman, mantep. Ya, jangan terlalu mengundang kata-kata. Nah, sehingga ini kalau dibahas sesuai dengan bimbingan syariat, to the point dan tidak bertele-tele, ini malah pembahasan yang sangat dibutuhkan. Karena ini kebutuhan primer nih. Banyak yang membahas kebutuhan primer makan, bisnis, kehidupan. Banyak yang ngomong tentang fashion, sandang, pangan, papan, baju, tempat tinggal, tapi yang bahas ini kayaknya kurang. Karena dianggap tabu. Padahal ulama bilang likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada ucapannya. Nah, jadi kalau kita bahas di waktu yang tepat, di ini yang suasana yang tepat dengan bahasa yang tepat, ini bukan tabu lagi. Justru menjadi pembahasan yang sangat penting dan ditunggu-tunggu. Tabu. Dan tidak jarang jamaah kita, teman-teman pengajian atau orang yang udah belajar agama, ketika ingin mencari permasalahan ini, ada masalah, ada problem, ingin mencari solusi, bingung. Pertama mau tanya siapa? Malu. Yang kedua, akhirnya mencari ke sumber-sumber yang dalam tanda kutip kurang aman. Akhirnya gimana? Akhirnya beli buku, yang buku ini belum tentu aman secara syariat. Yang kedua, searching internet. Dan di internet ternyata berbagai macam tulisan-tulisan, bukan hanya tulisan, plus gambar yang tidak aman. Nah, sehingga kebingungan gitu ya. Aduh, ini bagaimana solusinya? Kalau mau ditanya tabu, nanya sama siapa? Ya, belum tentu juga belum pernah ada yang bahas secara terbuka. Ya, artinya sesuai tempatnya. Kira-kira yang bahas siapa? Bukunya mana begitu? Iya, betul. Dan memang ada masukan ke saya yang bahas ini langka gitu Pak Jendra, insya Allah. Iya. Katanya langka, akhirnya saya memotivasi, saya tulis nih fikih. Dan mengapa demikian juga? Ternyata tadi kita sampaikan, nanti kita jelaskan ini kebutuhan primer. Ternyata permasalahan hubungan intim ini ternyata juga menimpa teman-teman yang udah belajar agama. Tidak sedikit. Mereka butuh solusi. Dan kalau tidak segera diselesaikan ini bahaya, bisa mengancam rumah tangga. Ada penelitian mengatakan 33% perceraian urusan ranjang. Insyaallah. 33% perceraian urusan ranjang. Dan kira-kira banyak tidak yang bercerai karena karena selingkuh, Pak Jendra? Iya. Banyak tidak cerai karena selingkuh? Banyak, Dok. Selingkuh itu juga termasuk urusan ranjang. Iya. Karena secara psikologi dan secara syariat, urusan ranjang itu bukan hanya berzina sebagaimana sebagaimana timba masuk ke dalam sumur. Saya ulangi ya, permasalahan ranjang baik secara syariat maupun psikologis itu bukan hanya permasalahan sebagaimana
timba masuk ke dalam sumur. Secara psikologi ternyata perselingkuhan dan perzinahan bukan hanya masalah fisik saja. Berzina, ciuman, pelukan, tapi juga chat mesra, curhat mesra, keteraturan hati, ini juga disebut dengan perselingkuhan. Dan perselingkuhan ini urusan ranjang. Dalam ilmu psikologi juga, mohon maaf ya, urusan seksual bukan hanya seperti timba masuk ke dalam sumur, salah. Sebagian kalau ngomong masalah urusan seksual gitu ya, dia mikirnya cuma itu doang. Enggak. Dalam ilmu psikologi, permasalahan seksual dimulai dari ucapan yang baik, ucapan yang menyentuh, sentuhan, pelukan, raban, itu udah masuk. Dan ini adalah termasuk urusan ranjang. Jadi perselingkuhan termasuk urusan ranjang. Demikian juga secara syariat, jangan salah. Detail dibahas ulama nih. Saya bukan hanya masalah itu doang, detail. Nih saya kasih tahu. Bagaimana detailnya ulama bahas ya. Para ulama sampai membuat istilah-istilah fikih terkait hubungan intim nih. Pertama ada namanya fikih mubasyarah. Diambil dari kata basyar, artinya kulit. Maksudnya adalah ketika kulit bertemu dengan kulit. Masya Allah. Itu sampai ada bab fikih mubasyarah, itu dibahas tuh. Bagaimana awalnya, bagaimana tengahnya, bagaimana ini, sampai endingnya dibahas ulama. Saking lengkapnya nih ya. Jadi bukan masalah timba masuk dalam sumur aja. Ulama juga Pak. Jadi selaras nih ilmu kedokteran, psikologi sama syariat. Ulama buat istilah fikih lagi, adabuz zifaf. Mungkin para jamaah nggak pernah dengar mungkin ini. Adabuz zifaf. Ditulis ulama, itu adab. Dan ini pun katanya ulama ada defin istilah umum dan istilah khusus. Kalau yang umum adabuz zifaf adalah adab dari awal pernikahan sampai akhir. Tapi kalau pengertian khusus adabuz zifaf adalah adab malam pertama. Jadi malam pertama aja ada adabnya, dijelaskan detail dan di buku ini ada, saya jelaskan. Adab malam pertama, enggak seperti yang enggak punya agama langsung, oh kita ada. Dan itu semua sesuai dengan ilmu psikologis. Bagaimana doain kening istri, kasih susu dulu, ini ada semua dalam ilmu psikologis dibahas. Menenangkan enggak ngerasa gerusuk. Islam Mbak, masalah ranjang enggak itu. Sampai ulama buat istilah kublah. Fikih ciuman, saya bahas di sini lagi. Dibahas fikih ciuman. Sampai letak ciuman dibahas. Waduh, jangan salah nih. Ulama lengkap. Bocorannya dikit. Kalau sama istri di mana? Sama orang tua di mana mencium? Sama anak di mana mencium? Sampai sama saudari kandung. Saya punya kakak perempuan, itu kalau mau cium di mana? Dibahas. Lengkap nih ulama nih. Ulama juga mengeluarkan istilah gomzu, gemes, al-gemzu. Gomzu ini secara bahasa artinya menekan dan mencubit. Aduh, Masya Allah, udah mulai nih. Dibahas ulama. Menekan dan mencubit. Ada istilah lagi mufakhadah. Masya Allah. Mufakhadah dibahas juga, istilah mufakhadah nih. Emang apaan mufakhadah? Nah, karena ini masjid saya nggak terjemahkan, agak sensitif yang ini. Tapi itu saya pengen kita ingin membuktikan bahwasanya Islam tuh sempurna gitu. Kita aja yang nggak mau baca, nggak mau belajar. Masalah hubungan intim dibahas ulama dan selalu saya tekankan berulang-ulang detail. Solusi ada dalam sini.
Dan saya pengen buktikan, kita pengen buktikan juga jauh sebelum ada ilmu psikologi begini-begini, ulama sudah ada bahas. Semua bilang foreplay ada, fikih mubasyarah dibahas ulama. Enggak gerasak gerusuk, dibahas lengkap, masya Allah. Dan juga salah satu yang memotivasi saya menulis buku ini adalah ketika suami istri menghadapi permasalahan hubungan intim, mereka mencari susah katanya, cari solusi, nanya ke siapa gitu. Kalau mau searching, googling banyak, tetapi aman nggak secara syariat? Beberapa ikhwan bilang ketika googling di internet, Keluar gambar. gambar-gambar keluar nggak aman, ya Allah. Iya. Mau nanya ke ustadz, malu. Iya. Betul. Saya cari kemana solusi ini? Mau nanya ke ustadz, kira-kira ustadznya paham nggak ya? Taunya ustadz paham ini, padahal ustadz paham juga insya Allah ya. Iya. Padahal kebutuhan primer, nanti saya jelaskan kebutuhan primer nih ya. Dan saya sebenarnya sudah menulis ya beberapa bab ini saya sudah menulis sejak 2010. Dulu kita kan zamannya internet Pak Jandra ya. Iya. Web ya. Jadi saya dulu buka konsultasi via web. Belum ada video zaman sekarang ya. Iya. Dulu kan internet web ya. Nah, pertanyaan yang masuk ke web saya sampai sekarang masih. Sampai sekarang kalau sekarang DM IG dan sebagainya. Iya. Pertanyaan banyak masuk masalah rumah tangga hubungan intim. Kalau tidak diselesaikan cerai ini. Gimana ini? Iya. Menyangkut rumah tangga, cerai. Jadi janda, jadi duda, anak jadi jadi kepisah. Masalah hubungan intim. Karena kalau nggak diselesaikan cerai, ini kebutuhan primer ini nih. Contoh, pertanyaan masuk, Ustadz, sebelumnya sebenarnya saya malu bertanya seperti ini, tapi saya bingung mau bertanya kemana. Nah, kebanyakan pertanyaan tuh mukodimahnya seperti itu. Terutama pertanyaan dari ibu-ibu. Selalu mukodimahnya begitu, Ustadz. Sebenarnya saya malu bertanya tentang ini, tapi saya bingung mau bertanya kemana. Saya memberanikan diri bertanya kepada Ustadz. Pertanyaannya apa Ustadz? Saya sudah 1 tahun menikah tapi masih perawan. Wah, eman-eman. Eman-eman Mbak ya? Terus terang saya yang baca gemeteran. Kok istri dianggurin? Iya. Nganggurin 1 tahun. Gemeteran ini saya ini. Karena kalau saya nggak bisa lihat istri nganggur banyak. Ya, nggak bisa lihat istri nganggur. Makanya saya pandemi dapat rezeki 2 anak. Anak yang keempat 6 bulan hamil lagi. Isi 6 lagi bulan langsung. ya. Baru 6 bulan ini langsung baru 6 bulan istri hamil lagi. Kenapa kira-kira? Karena ngelihat istri nganggur terus pandemi di rumah terus kan. Nggak bisa lihat istri nganggur. Makanya nih 1 tahun menikah masih perawan. Gimana ini kan kira-kira, Masya Allah. Iya. Ada pertanyaan? Oh belum apa-apa pertanyaan, Masya Allah. Lanjut ini ya. Ustadz, saya pengen bertanya tapi malu. Sama gitu pokoknya ya. Ustadz, saya sudah menikah 2 tahun. Tapi tidak pernah merasakan yang namanya puncak. Iya. Apa nih puncak Bogor, puncak apa ini? Nggak pernah merasakan Ustadz. Suami saya nggak kuat. Baru pemanasan sudah keluar, bikin saya jengkel.
Jengkel. Nggak pernah. Pertanyaan lagi. Dok, saya memberanikan diri bertanya kepada dokter. Sepertinya cuma dokter yang bisa jawab. Dok, jadi sudah sebulan ini suami saya tidak memberikan nafkah batin lagi. Sebulan. Karena suami saya sedang melanjutkan sekolah PPDS. Jadi suaminya lanjut sekolah spesialis. Apakah sekolah spesialis itu bikin stres ya, Dok? Suami saya sibuk dan kelihatan stres sehingga benar-benar tidak ada angan lagi memberikan saya nafkah batin dalam sebulan. Dampaknya, Dok, saya pusing, cepat marah, gelisah, tidak tenang, pusing, serta tidak konsentrasi, Dok. Ini keluhan perempuan yang sebulan tidak diberikan nafkah batin. Pertanyaan. Ini kalau Insya Allah ya. Jadi kalau nggak selesai ini rumah tangga goncang nih. Atau minimal selingkuh. Kalau kita lapar, kemanapun kita cari makanan. Tapi kalau kita butuh nafkah batin, urusan primer ini tidak terpenuhi. Jadi butuh solusi. Mungkin bapak-bapak banyak yang nggak percaya mungkin. Dibilang tadi nggak dapat nafkah batin, pusing, susah tidur, gelisah, nggak konsentrasi, gampang marah. Mungkin bapak-bapak nggak percaya, tetapi ternyata secara psikologis, ilmu psikologi menyatakan demikian. Disebutkan jangan lupa para laki-laki, wanita juga makhluk seksual katanya. Itu teman-teman psikologi mengatakan demikian. Mereka butuh gairah, mereka butuh pembangkitan, mereka butuh mencapai puncak juga. Dan mereka juga mengalami gangguan fungsi seksual juga. Kalau selama ini kita dengar laki-laki lemah syahwat, ED dan sebagainya, perempuan juga ada gangguannya. Makanya ini solusi perlu dicari segera. Dan kalau secara syariat, benar demikian. Karena Nabi SAW bersabda, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perempuan adalah saudari kandungnya laki-laki. Ini hadis Nabi SAW. Perempuan saudari kandungnya laki-laki. Apa syarah ulama terhadap hadis ini? Di buku ini saya jelaskan beberapa poin, tapi satu aja. Penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan perempuan juga punya syahwat sebagaimana laki-laki. Makanya disebut saudari kandung. Kalau laki-laki suka perempuan yang putih, cantik, semampai, bodinya bagus, kemudian ketika mendapatkannya senang. Sama, perempuan juga suka laki-laki yang ganteng, bersih, bodinya bagus, berwibawa, staminanya kuat, dan perkasa. Perempuan juga sama. Ini penjelasan hadis tadi. Sehingga kalau bapak-bapak ya, lama tidak menyalurkan syahwat, kita bapak-bapak jelas kan, jelas bapak-bapak ya pusing, emosian, kemudian marah-marah, dan berpotensi selingkuh. Berpotensi nyari penyaluran yang lain, makanya PS kan. Maka berdasarkan hadis ini perempuan juga sama. Kalau nggak tersalurkan juga susah, pusing, nggak konsentrasi, gampang marah, dan tidak menutup kemungkinan selingkuh juga. Hanya saja perempuan berbalut malu. Sekiranya perempuan di luar selingkuh dia tuh. Sekiranya perempuan sama kayak laki-laki, keluar kemana, nggak dapat ini, selingkuh juga kayak laki-laki deh. Karena sama syahwatnya. Makanya yang bikin kacau di beberapa barat gitu, perempuannya keluar selingkuh.
Makanya ada acara itu kan, apakah engkau bapaknya gitu kan. Jadi diteliti DNA ternyata anaknya bukan anaknya dia ternyata. Anak selingkuhan, istrinya selingkuh, jalan keluar, jalan apa selingkuh. Sama kayak laki-laki. Sama. Laki-laki suka lihat foto perempuan-perempuan cantik, perempuan juga sama loh. Foto ganteng-ganteng gitu ya. Buktinya kalau band Korea datang pingsan apa gitu ya. Seneng. Ya sama. Dan latar belakang nulis buku ini permasalahan nggak boleh dianggap remeh. Nggak boleh remeh nih Pak Jendra nih. Karena kebutuhan primer. Secara psikologi kebutuhan primer, secara syariat kebutuhan primer. Di buku ini saya jelaskan panjang lebar, saya bawakan satu dalil saja nih. Bagaimana permasalahan ini primer nggak boleh dibiarkan, jangan sampai fenomena gunung es. Yang nampak segini sebenarnya tapi yang apa? Yang terkurung tuh banyak banget. Yang nanya cuma 1-2 tapi ada ribuan di bawah yang punya kasus dipendem. Padahal harus segera dicarikan solusinya. Tentunya solusi secara syariat. Saya jelaskan bagaimana ini kebutuhan primer. Lihat bagaimana para ulama dan orang terdahulu memberikan solusi. Primer nih. Ada hadis panjang dalam buku ini saya bahas. Panjang, ringkas saja ya. Intinya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi penaklukan 2 imperium besar. Persia dan Romawi. Oleh Umar pasukan dikirim ke sana, pasukan perang. Suatu malam Umar bin Khattab jalan-jalan kemudian bersandar di sebuah tembok rumah. Dan ketika bersandar dia mendengar seorang perempuan membaca puisi. Ya, ingat ya di zaman dulu temboknya pelepah kurma ya. Bukan tembok gini ya, kayak gede kayak anu nih, Mas Kam nih. Jadi sekedar nggak usah nempel aja kedengeran kayak orang ngomong ya. Sandar terdengar seorang perempuan membacakan puisi. Saya bacakan puisinya. Syair. Tatawala hadzal lailu wa aswada janibuhu wa tala alayya ala khalilun ulaibuhu. Fa wallahi laula khasyatullahi wahdah la harraka min hadzas sariri jawanibuhu. Ini perempuan ini baca malam-malam. Saya terjemahkan tatawala hadzal lail. Betapa panjangnya malam ini. Betapa lamanya malam ini. Wa aswada janibuhu, dan semakin gelap sisi-sisi malam ini. Alayya bagiku. Ala khalilun ulaibuhu. Mengapa tidak ada Khalil, kekasih ulaibuhu yang saya bisa bermain dan bercumbu. Fa wallahi, demi Allah, laula khasyatullah wahdah. Sekiranya kalau bukan takut karena Allah, la harraka min hadzas sariru jawanibuhu, maka akan bergoyang ranjang ini sisi-sisinya. Ini syair dibacakan perempuan didengar oleh Umar bin Khattab. Bahasa lainnya, kalau bukan takut kepada Allah, niscaya akan ada laki-laki lain yang menggoyang ranjang suamiku, itu maksudnya. Didengar oleh Umar. Besok paginya Umar mengutus orang, tolong cek perempuan itu siapa. Ketika dicek, ternyata perempuan ini adalah seorang istri yang suaminya salah satu pasukan yang dikirim oleh Umar berjihad. Dan sudah lama, hampir bertahun-tahun tidak balik. Akhirnya Umar bin Khattab tahu hal ini. Dia paham istri ini kesepian dan butuh nafkah batin.
Umar pun bergegas ke rumah anaknya Hafsah. Wahai Hafsah, katakan kepadaku berapa lama perempuan gak tahan. Maksimal berapa lama. Gak tahan, gak dapat nafkah batin. Pertama Hafsah gak mau jawab. Malu, menganggap tabu persis. Kemudian Umar mengatakan, wallahi innallaha la yastahi minal haqqi syai'. Wahai Hafsah, sesungguhnya Allah tidak pernah malu membahas seperti ini. Nah ini kalau sesuai waktunya, akhirnya Hafsah dengan malu-malu mengatakan nggak tahan 4 bulan. Maksimal, setelah itu kacau. Kayak perempuan tadi. 4 bulan wahai Amirul Mukminin. Setelah itu tidak menunggu lama Umar bin Khattab menulis surat untuk semua qaidul juyus. Semua pasukan, semua komandan pasukan dikirim ke Syam, ke Irak, dan kemana dikirim? Kepada komandan pasukan. Aku perintahkan kepada semua pasukan yang sudah berlalu 4 bulan. Segera pulang menemui istrinya. Itu surat Umar bin Khattab kepada pasukan-pasukan perang. Akhirnya yang sudah 4 bulan balik semuanya pulang meninggalkan menemui istrinya. Kira-kira saya tanya nih, kalau Pak Jenderal kira-kira keputusan ini berpengaruh nggak terhadap peperangan kira-kira nih? Sangat berpengaruh, Ustaz. Kira-kira pasukan berkurang nggak? Berkurang ya. Kemudian juga rencana perang berubah nggak nih? Berubah. Jadi pasukan perang setelah itu otomatis berkurang. Kira-kira mau pulang nggak? Disuruh pulang, mau pulang nggak? Mau. Kita aja lagi safar kemana gitu kan, tiba-tiba jauh dari istri ya. Kerja jarak jauh. Kamu pulang, pulang nggak? Pulang. Temuin istri, apalagi pulangnya dari perang. Oh, saya lagi perang disuruh pulang, mau nggak? Mau. Pulang banyak, pasukan pulang. Nemuin istrinya, perintah Umar. Ini kan komandannya harus mikir-mikir nih. Rencana perang juga pasukan sebelah sana, oh kok kurang. Nembelnya gimana? Udah mau nyerang siap-siap, yuk ambil 10 gimana nih? Gak sesuai rencana. Puter. Ya. Jadi ibaratnya ini nih urusan gak boleh dianggap sepele. Bagi Umar perang nanti mau kalah udah urusannya sana. Mau berubah rencana plan perang karena orang diambil, terserah, atur sendirilah. Itu urusan nanti. Urusan ini lebih penting, pulang dulu kasih nafkah batin istrimu. Kalau nafkah makan kira-kira gimana? Kan sudah ada harta di titik. Makan jelas. Ditanggung baitul mal bahkan. Tapi nafkah batin kan tidak bisa diwakili, pulang semuanya. Ada nggak mau wakili gitu ya? Malam pertama diwakili, nggak ada ya. Pulang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau Umar saja berpikir seperti itu, perang aja udah nanti, mau kalah terserah kamu. Ini yang penting selamatkan dulu nih. Apalagi permasalahan yang dijumpai kaum muslimin. Banyak permasalahan-permasalahan yang harus dicari solusinya segera. Jangan tabu, jangan malu, jangan apa. Yang penting waktunya tepat, posisinya tepat, itu dibahas. Jangan sampai fenomena gunung es. Dan permasalahan ini banyak nih. Secara ilmu medis banyak. Ada istilahnya, contohnya penyakit vaginismus. Penyakit vaginismus itu kalau kita jelaskan agak panjang ini. Coba intinya nggak bisa penetrasi. Penyakit vaginismus. Ini kalau nggak selesai cerai ini. Cerai. Kalau nggak paham, nggak dikasih pengertian suaminya, cerai. Vaginismus. Cerai. Makanya sekarang udah ada komunitas. Coba klik di IG atau di mana, banyak komunitas vaginismus. Kalau nggak diselesaikan, suami nggak dikasih pengertian, cerai. Belum lagi perempuan ada masalah ini, masalah ini.
Termasuk saya bahas ini pemilihan KB ini juga penting juga nih, ada kaitan. Iya. Jangan sampai salah pilih KB sehingga nggak puas. Iya. Bahaya. Kita tambahkan pemilihan KB ini. Iya. Salah-salah pilih nggak puas nanti nih. Jadi penting sekali, Masya Allah. Ya, makanya bagi kaum muslimin ada masalah, selesaikan. Jangan bilang ini tabu. Jangan ditumpuk. Ini kebutuhan primer. Umar aja begitu loh. Ditanyakan, ada solusinya insya Allah. Dan kita secara kedokteran ada. Kalau perempuan ke spesialis obskin, kalau laki-laki ke spesialis andrologi. Ada. Solusinya ada, jangan khawatir. Tadi vaginismus, lemah syahwat, ED, katup bocor, ini dan sebagainya, kaku, ini ada solusi semua insya Allah. Jangan menjadi apa yang jadi ini. Nah ini latar belakang pertanyaan. Belum lagi Ustadz, betapa hancurnya hatiku. Ustadz, saya sudah nikah 6 bulan. Masih perawan. Sama pertanyaan. Betapa hancurnya hatiku ketika melihat HP suami. Pas buka ternyata suami menyimpan gambar dan video sesama laki-laki. Suaminya gay. Si perawan. Ini selesai nih. Butuh. Solusinya apa? Gak pernah dapat nafkah batin. Suamiku lemah syahwat, banyak lagi nih. Suamiku ketika aku mulai duluan malah marah-marah. Marah-marah, ada. Istrinya pengen, makanya saya bahas di sini. Ya, kalau suami ngajak, istri nolak dilaknat. Nah, sekarang kebalik nih, kalau istri ngajak, suami nolak dilaknat enggak? Nah, di buku ini saya bahas. Dilaknat nih, siap-siap bawa bapak nih. Ibu-ibu pulang bawa oleh-oleh. Insya Allah. Jadi Masya Allah ya. Jadi intinya ini latar belakang saya nulis masalah ini ya. Dan saya tulis di situ juga karena minimnya yang membahas fikih hubungan intim suami istri. Padahal sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari serta kebutuhan pokok. Kemudian karena ini ibu-ibu ya, yang perlu diketahui ibu-ibu ya. Ibu-ibu sekali lagi saya ingin menekankan ini kebutuhan pokok, apalagi suami, untuk suami. Pokok nih. Dan di buku ini saya bahas nanti ada perkataan ulama, saya lebih butuh makan dan minum daripada, saya lebih butuh jima daripada makan dan minum. Katanya ulama nih, sampai dibilang, saya lebih butuh itu daripada makan dan minum. Dan ibu-ibu, saking primernya kebutuhan ini, hadis-hadis menunjukkan demikian. Mungkin ya kalau ibu-ibu taunya hadis tadi, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'ala anat hal malaika hatta tusbiha, mungkin udah tahu ya. Udah hafal ibu-ibu ya. Tapi ini butuh penjelasan lebih dalam. Bagaimana Islam menunjukkan ini sangat primer kebutuhannya, yaitu dengan hadis-hadis yang lain. Hadis yang lain menyebutkan ya, idza ar-rajulu da'a zaujatahu, kalau laki-laki memanggil istrinya lihajatihi, untuk hajat dipanggil, falta'tihi, hendaklah dia datangin suaminya memenuhi wa ingkanat ala tanur, walaupun istri sedang di ala tanur. Tanur secara bahasa artinya tungku api, memasak tungku api. Dan ini penjelasan ulama bagus, menunjukkan betapa primernya kebutuhan ini, melebihi makanan tadi. Mengapa Nabi mengatakan wa ingkanat ala tanur, meskipun dia sedang di tunggu api? Karena begini, karena zaman dulu kala kalau mau masak lama. Kan zaman dulu gak kayak sekarang ya, cetak gitu ya. Zaman dulu kala kalau mau masak bisa sejam 2 jam. Kayu bakar dipotong. Nyalain apinya sebentar atau lama? Lama, gosok kan? Kemudian menstabilkan apinya, nyebarin sampai jadi arang, lama. Masak
Nah, ketika sedang masak, taruh roti di atas, suami manggil, segera penuhi. Wa in kanat ala tanur. Ulama jelaskan meskipun resikonya masakan gosong. Itu maksudnya wa in kanat ala tanur. Jadi meskipun masakan gosong nggak peduli, segera penuhi suami, panggilan suami. Saking primernya nih. Dok, sudah banyak pertanyaan. Masya Allah. Satu lagi terakhir nih, biar makin terakhir, Masya Allah. Kok mukadimah doang ya? Terakhir, ibu-ibu akan ada penjelasan lagi ya. Dijelaskan la tamna'uhu, perempuan, la tamna'u nafsah wa in kanat ala dhahi qatab. Jangan, kalau suami manggil jangan dia mencegah dirinya dari suaminya. Kalau suami wa in kanat ala dhahri qatab, walaupun istri itu sedang berada di punggung tunggangan dalam pelana. Penjelasannya bagus, ringkas. Perempuan, Pak Jendra, kalau perempuan itu kalau keluar tuh, kalau persiapan keluar lama atau sebentar nih? Lama-lama. Insya Allah. Acara mantenan 1 jam, berhias 3 jam ya? Iya. Ya, lama. Ini perempuan datang berhias, lama. Sudah di atas kendaraan katanya nih. Iya. Wa in kanat ala dhahri qatab. Di atas sudah naik. Di tunggangan. Tiba-tiba suami manggil. Iya. Datang. Meskipun sudah capek berhias, sudah capek mandi, sudah capek apa, sudah siap-siap dipanggil begini. Konsekuensinya apa? Nanti mandi lagi, ini lagi, apa lagi. Tetap ini saking primernya kebutuhan. Dari hadis ini, ya ibu-ibu tidak boleh nolak suami dengan alasan malas mandi, malas keramas. Iya, iya. Insya Allah. Kan kadang-kadang malas mandinya itu ya. Iya. Itu. Mungkin demikian Pak Jendra. Insya Allah. Mukadimahnya aja. Ya mukadimah aja lah Insya Allah ya. Jazakallah khair Dr. Rehanul Bahrain. Masya Allah, pertanyaan banyak yang masuk. Tidak mungkin sebelum kami bacakan, tidak mungkin kami bisa bacakan satu demi satu. Dan banyak pertanyaan juga yang senada. Ini belum masuk ke manfaat jima secara medis. Ya Allah, insya Allah. Ada 10 manfaat jima secara Masya medis. Allah, ini Kalau ujian sudah lulus. Dapat. Insya Allah, Masya Dok, Allah. kita bacakan yang Siap. peserta di sini aja dulu yang nulis. Siap. Sudah kami siapkan. Pertanyaan yang pertama dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Mau bertanya, sampai batasan di mana secara syar'i kita boleh menolak ajakan suami Siap. untuk berhubungan intim. Sementara misalnya kita sedang tidak enak badan, Ya. lagi capek atau lagi mungkin agak sedikit masuk angin. Ya. Atau kita sedang yang kurang mood lah, mungkin seperti itu, belum Siap. lagi ndak mood gitu. Siap. Sampai mana batasannya? Apakah diperbolehkan dokter? Mohon penjelasan dari Ya, dokter. baik. Siap. Di sini saya bahas kayaknya ya. Itu kira-kira halaman berapa di buku nih? Larangan bagi istri menolak ajakan suami ya. Iya. Ini halaman 18 ya. Yang punya bukunya halaman 18 ya. Nah, larangan bagi istri menolak ajakan suami, tepatnya bagaimana kalau istri sakit. Pas banget tuh halaman 19. Iya. Halaman 19, bagaimana kalau istri sakit tadi ya. sakit, Batasannya ya. Cuma masuk angin, cuma apa tuh bagaimana sih ya. Iya. Jadi bagaimana, bolehkah batasannya ya istri menolak dalam keadaan sakit? Nah di situ ada fatwa-fatwa saya baca, saya jelas oleh para ulama ya. Para ulama memang disebutkan fal wajibu alal mar'ati an tatamakkana zaujaha minal istimta'ti biha kullama arada. Ya, jadi hukum asalnya istri harus melayani seperti itu. Ya. Kecuali kalau sakit penjelasannya. Makanya fatwanya illa idza kana tadarraru min kathratil jima', kecuali kalau menyimpulkan bahaya, la darara wala dirar. Ya. Lalu batasannya sampai mana batasannya? Yang pertama perlu kita jelaskan, ya, kita jelaskan kalau sampai menimbulkan bahaya, menimbulkan bahaya. Iya. Contoh misalnya ya, contoh ada gangguan di rahim. Ya, kalau berhubungan saat itu bisa perdarahan nanti.
Yang kedua ketika istri contohnya sedang abortus ringan. Ya, artinya keguguran ringan. Dia kan harus bed rest. Itu nggak boleh, bahaya. Contoh itu contoh-contoh ya. Artinya dan di sini ulama menekankan bahaya yang nyata. Ini ulama di buku ini nih, bahaya nyata. Jadi nggak boleh sekedar bang, nanti takutnya gini bang, padahal cuma takut doang. Intinya lagi males. Nggak boleh. Ini pentingnya. Jadi para istri itu apa ya, bahaya nyata gitu. Kayak tadi misalnya tadi keguguran, harus bed rest, ada perdarahan di situ. Kalau ini menambah perdarahan, ya kan? Kalau gini bahkan sampai-sampai para ulama mengatakan ya bahkan kalau maradun kolil, sakit yang kecil-kecil sekedar pusing ringan, sekedar apa namanya sekedar apa namanya nggak enak badan dikit, capek gitu, tetap layani katanya. Tetap layani, biarkan suami selesai. Ya. Tetap layani sebisa mungkin. Intinya adalah sampai muncul doror yang nyata begitu. Kalau bisa sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ada solusi. Kalau memang. Jadi yang pertama kita berani menjelaskan kepada suami. Berani, harus berani jelasin, bang. Kalau nggak bahaya. Kalau lakukan bahaya. Yang kedua perlu jelaskan kepada suami. Bukan berarti tidak mau memenuhi kewajiban sebagai istri, tapi hanya sementara. Ya. Kemudian yang selanjutnya masih bisa, mohon maaf, pakai tangan. Yang penting suami selesai. Ya, jadi kalau memang nggak bisa sama sekali, kalau bisa pakai tangan istri. Di situ saya bahas ya bab berapa tuh? Bab halaman 12, menggunakan tangan istri. Di situ panjang lebar intinya boleh. Tapi ada tips secara kesehatan nanti itu. Ya. Jadi jangan sampai istri itu apa ya, memang nolak. Kemudian diam aja, enggak. Pakai tangan. Selesaiin suami. Biar selesai suaminya gitu. Jadi jangan nolak, selesai terus. Hari suaminya pusing, stres apa, jalan-jalan ke mall. Suami kalau jalan-jalan ke mall habis ditolak gimana kira-kira janda? Pakai tangan, selesaiin pokoknya. Ketika pokoknya protapnya atau SOP-nya suami pengen usahakan selesai, entah gimana caranya. Dan saya pakai tangan, saya bahas di situ ya. Dan katanya ulama lagi ada penjelasan, sekedar tidak mood bukan uzur syar'i. Sekedar tidak mood, lagi nggak pengen banget, lagi malas banget, bukan uzur syar'i. Tetap harus ngelainin suami, apalagi alasannya malas mandi dan malas keramas. Seperti itu. Jadi intinya sampai bahaya yang nyata. Nyata ya, bukan sekedar baru takut-takutan. Makanya itu penting di sini, kalau saya sih secara kedokteran di sini saya tulis pentingnya periksa ke dokter dan meyakinkan suami supaya enggak ini jangan-jangan bang gitu ya. Baru jangan-jangan doang. Ya, suami kalau syahwat memuncak nggak terima alasan kayak gitu tuh. Baru jangan-jangan. Makanya kalau memang seperti itu ke dokter, nanti jelasin kedua, dan ya tadi solusinya demikian, seperti itu. Demikian insya Allah Pak Jantan. Kita lanjutkan dok. Terima kasih jazakallah khair atas jawabannya. Ini senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga, jamaah PMJ dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz, jadi secara syariat dan medis, bagaimana frekuensi hubungan intim yang sehat? Berapa kali? Dan di sini di halaman menolak ajaran itu kan karena mungkin dimintanya 3 kali, 4 kali dalam sehari. Masya Allah. Halaman 19. Oh halaman 19. Iya, halaman 19. Ya. Saya sudah baca masalahnya. Masya Allah, udah hatam Pak Jendra nih, luar biasa, Masya Allah. Iya. Jadi yang idealnya itu berapa kali dalam sehari hubungan intim itu? Secara medis loh dok. Siap. Ini secara medis ya, iya. Ini memang ada fatwa, pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya istri diminta melayani suami 3-4 kali sehari ya. Iya. Kalau saya mirip minum obat ini. Ngeresepin minum obat ini. Iya. Insya Allah ya, memang ada dibahas di sini ya, insya Allah. Oke, kalau kita bahas secara medis dulu ya. Iya. Bahas secara medis. Jadi secara medis ya, kalau secara ayat nanti di sini ada ya. Iya. Secara medis frekuensi yang normal, ingat yang normal ya. Iya. Berdasarkan usia. 20-30 tahun. Iya. 20-30 tahun normalnya
sekali sehari. Oh, 30 sampai 40, iya. 3 sampai 4 kali sepekan. 3 sampai 4 kali sepekan. Oke. Ya. Kemudian 40 sampai 50, 1 sampai 2 kali sepekan. Itu medis ya. Kemudian baru 50 60 ke atas itu ya alhamdulillah, pokoknya sekali sudah alhamdulillah. Mengapa demikian? Dalam ini kan normal kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena memang pertama kekuatan otot berkurang, kekuatan tulang berkurang, dan memang hormon yang memancing libido laki-laki testosteron, perempuan estrogen progesteron itu berkurang. Jadi begitu. Nah, apalagi 60 ke atas itu mungkin ya begitulah ya. Berkurang. Memang ada penurunan libido emang. Adakah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan? Perem- Karena kalau wanita Ada, itu jelas ovum cuma satu, sementara laki-laki apa namanya? Ada. Ada jelas. Spermanya Karena lebih ada. jutaan ya. Ada. Yang bedakan laki-laki perempuan ada. Kalau secara medis perempuan ada karena perempuan ya dibatasi, dikurangi lebih awal dengan namanya menopause. Oke. Kita pernah bahas ini menopause dini. Iya. Karena kalau sudah menopause itu bisa jadi ya itu keinginan benar-benar berkurang jauh. Sudah menopause berkurang jauh. Jadi benar-benar sampai kalau orang sudah menopause sampai ada yang udah nggak mikirkan itu lagi. Udah fokus mikirin anak, Iya. udah nggak mikir itu lagi kalau menopause. Mengapa? Pertama secara hormon udah berkurang jauh estrogen progesteron karena sudah nggak aktif lagi sel telur. So selanjutnya mohon maaf gejala menopause kan farji kering. Iya, tidak Iya. tidak keluarnya cairan. Iya, farji kering tidak keluar cairan sehingga ketika berhubungan itu udah nggak ngerasa lagi. Justru adanya trauma. Karena Sehingga sakit trauma. ya? Iya, biasanya sampai sakit. Nah, sehingga apa namanya perempuan menopause itu ya mungkin 50 itu benar-benar ada yang sampai tidak punya keinginan sama sekali. Atau berkurang sekali gitu loh. Karena faktor tadi trauma, sakit, nginget-nginget kok sakit. Kering dan sebagainya. Dan kalau ada waktu ya kita bahas. Kalau begini solusinya apa? Ada solusinya insya Allah. Solusinya Poligami ya dok? ya, itu. Itu yang ngomong Pak Jendra ya. Ada solusinya semua secara medis ada solusinya. Tapi secara tadi kan pertanyaan secara medis. Iya. Itu normalnya sekian. Ya, tapi bagi orang yang sehat, rutin olahraga bisa jadi lebih. Oke. Ya, Dok, seperti supaya tidak hilang dari ingatan saya, Siap. setelah melahirkan, biasa ibu-ibu setelah Siap. melahirkan itu butuh waktu berapa lama? Baik itu melahirkan normal ataupun sesar. Ini butuh berapa lama siap untuk didatangi lagi? Nah, ini kan ini belum boleh, Mas. Iya. Ini gini-gini. Nah, ini. Apakah nunggu haid dulu atau bagaimana? Ini Iya. secara medis dan secara syar'i, Dok. Iya, Silakan, Dok. baik. Kalau secara syariat begitu bersih langsung bisa. Nifas, Nifas. begitu bersih langsung bisa. Langsung bisa secara syariat. Iya. Ya, suci langsung bisa. Kalau secara medis begitu nifas, yang penting beneran berhenti nifasnya ya. Iya. Bukan yang masih ngeflek, bukan apa, benar berhenti secara medis boleh. Iya. Boleh, sudah langsung boleh secara medis. Kenapa? Karena proses nifas itu ada prosesnya, ada lokia rubra, rokia ini dan dia ada prosesnya. Iya. Jadi nifas itu ada namanya istilahnya lokia. Itu proses bertahap pengeluaran cairan. Iya. Yang sebenarnya itu adalah fase-fase penyembuhan rahim dan farjinya perempuan. Iya. Ya, jadi kalau sudah memang keluar namanya lokia, kalau masih lokia rubra merah belum boleh. Iya. Tapi kalau sudah keluar lokia yang dia putih jernih itu berarti menunjukkan perbaikan udah utuh. Iya. Nah, jadi secara medis sama syariat kompak, begitu berhenti, yang penting benar-benar berhenti suci, insya Allah suami sudah bisa mendatangi lagi. Iya. Cuma yang kita perhatikan psikologi istri, pelan-pelan. Iya. Karena dia masih merasa habis melahirkan, masih keinget luka, ya mungkin lebih banyak mubasyarahnya itu lebih panjang. Iya. Ngobrol dulu, santai dulu, Pacaran apa kembali dulu. ya, Dok, ya? Iya, pacaran kembali gitu. Jadi setelah istri melahirkan pertama kali kan, Iya. dia kan masih trauma, luka, robek gitu kan. Iya. Nah, mungkin mubasyarahnya lebih lama lagi. Lebih lama supaya dia nyaman. Jadi dan lama bahas, ada mubasyarah psikologis, sentuhan. Makanya adab malam pertama kan gitu. Ada doa dulu, kasih susu, pegang kening. Nah, itu kan supaya enggak gerasa gurusuk. Kayak gitu. Nah, jadi boleh langsung insya Allah. Walaupun sesar ya. Ya walaupun tadi- cesar. walaupun Cuma tadi untuk pertama kalinya mubasyarahnya lebih lama dulu.
Oke. Jangan lama-lama supaya menghilangkan trauma. Seperti itu insya Allah ya. Kalau bagi suami, apakah itu baik untuk melihat pada saat istri melahirkan atau tidak melihat? Iya. Jawabannya lebih baik ada. Ada dan melihat. Ada dan lihat nggak masalah. Apakah Asalkan tidak terjadi diizinkan. trauma, Dok? Enggak. Yang penting suaminya kuat. Kadang-kadang suaminya malah takut lihat darah. Iya. Nggak apa-apa. Saya selama istri melahirkan 5 kali, iya, memang dokter ya. Saya nemenin, dampingin gitu dan melihat. Jadi memberikan support. Insya Allah. Bahkan saya sudah ikut bantu. Disuruh pakai sarung tangan. Iya. Kalau dokter mungkin tapi nggak tahu yang lain ya. Kalau saya 5-5-nya saya masuk ngikut, ngelihat proses keluar kepala ngelihat. Iya gitu. Bantu insya Allah. Nggak masalah kalau saya ya insya Allah. Dan tetapi kalau secara psikologinya keberadaan suami di sebelah istri itu Sangat mendukung. Iya. Mendukung. Maksudnya tuh, Bang, tanggung jawab hasilmu Bang gitu. Iya. Siap. Dokter, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan. Ini yang belum dijawab tadi. Ini pertanyaan ini. Asli pertanyaan bukan Karangan bukan ya? ngarang dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Dok, apakah poligami itu juga didasari karena kurangnya kepuasan seksual? Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus ini. Iya, ini tidak, kita jangan sangkut pautkan dengan permasalahan yang ada di Jogja ya. Iya, Ini mohon maaf ini benar ada pertanyaan yang seperti ini. Silakan, Dok. Iya, pertanyaannya apakah poligami ada kaitan dengan Didasari ketidakpuasan karena kekurangannya kepuasan seksual ketidakpuasan seksual sama istrinya gitu maksudnya? istrinya. Oh, gitu. siap baik. Sehingga akhirnya poligami lagi. Akhirnya poligami, ya baik. Perlu diketahui para jamaah sekalian, dalam ilmu kedokteran memang diakui Iya. bahwasanya ada namanya desires. Desire itu apa ya? Ya bahasanya syahwat ya gitu ya. Iya. Beberapa orang memiliki syahwat berlebihan. Dan secara kedokteran lagi diteliti memang ini erat kaitan dengan banyak faktor. Pertama hormon. Setiap orang beda-beda hormon. Kalau laki-laki testosteron. Iya. Testosteron, perempuan estrogen, progesteron. Pertama yang memicu besarnya syahwat itu adalah testosteron. Sebagian orang testosteronnya tinggi. Iya. Dan memang begitu ya, hormon tuh ada yang tinggi, ada yang rendah orang. Tergantung genetik. Iya. Emang ada yang testosteronnya tinggi. Kemudian yang kedua ada juga orang yang paparan. Yang dia paparannya juga tinggi. Mungkin ya sering bertemu, sering berjumpa apalagi di zaman ini. Oke. Nah, sehingga memang dalam ilmu kedokteran ada orang yang dia memang syahwatnya rendah, syahwatnya tinggi. Ilmu kedokteran menetapkan. Bahkan dalam ilmu kedokteran sampai ada istilahnya mohon maaf hyper. Syahwatnya yang dia melampaui batas sehingga mempengaruhi kehidupan keseharian serta perilaku. Oke. Jadi ingat ya, ini kan ibaratnya ini hormon ya, syahwat ya, desires istilahnya. Ada yang bawah, ada yang atas, tapi masih normal nih. Ini masih normal. Nilai ambang batas. Ambang normal. batas. Nah, memang ada yang di memang ada yang berada di ambang atas tapi masih normal. Iya. Nah, sedangkan yang hyper ini benar-benar tinggi sampai dia tidak bisa mengontrol perilaku dan sikap. Disebut dengan kelainan. Hyper. Ini perlu diobatin ini hyper nih. Iya. Hyper diobatin, dalam ilmu kedokteran diobatin. Makanya di Amerika ada, kalau kita kan ada rehabilitasi narkoba. Iya. Rehabilitasi orang gila. Iya. Di Amerika ada rehabilitasi hyperseksual. Iya. Searching tuh, beberapa artis masuk. Kenapa? Karena dia sudah kelainan, hyper dan dia langsung mengubah perilaku. Aneh perilakunya begini, mau memperkosa, mau ini sampai muncul fantasi-fantasi yang mengerikan. Hyper ini diobatin ini terapi. Nah, memang ada secara kedokteran orang yang dia desires-nya itu paling atas tapi normal. Iya. Nah, seperti itu. Insya Allah nggak kelainan ya. Tidak mempengaruhi sikap dan perilaku sehari-hari. Tinggi. Seperti itu. Ya. Memang ada. Iya. Dan kalau kita ngomong secara syariat pun menetapkan. Iya. Ada yang seperti ini sebagaimana kisah Abu Zar. Aisyah cerita ya, ada 10 orang perempuan jahiliyah cerita. Ya, salah satu dia cerita suami saya kal asad, suami saya kayak singa. Artinya maksudnya dia bilang dia tuh memang syahwatnya tinggi.
Seperti itu. Nah sehingga bagi orang yang seperti ini syahwatnya di atas tapi masih normal, memang dia tidak cukup satu. Dan ini bukan berarti dia belum mendapatkan kepuasan syahwat dengan istrinya. Jadi pertanyaan tadi tidak ada korelasi langsung. Tidak harus orang yang poligami itu berarti kita cap istri pertamanya tidak memberikan kepuasan seksual. Jadi tidak boleh. Baik secara syariat tadi sudah kita jelaskan, secara medis demikian, memang ada yang tinggi. Tinggi. Jadi bukan berarti laki-laki yang poligami terus kita cap dia tidak puas secara seksual dengan istri, enggak. Memang dia syahwatnya sudah terlalu tinggi. Yang memang dia ya Walaupun sudah gadul basor, sudah puasa, sudah ya. tetap memang sudah dari sananya Allah ciptakan. Puasa Senin Kemis gitu. Sudah nggak bisa. Walaupun sudah itu semua karena memang syahwatnya sudah tinggi, sudah memang dari sananya, dan memang nggak cukup. Nah makanya Islam memfasilitasi. 2, 3, 4 difasilitasi. Salah satunya ini. Kalau di luar negeri tinggal zina, open BO, pelacur, apa. Dan bahkan sekarang di kehidupan modern di Jakarta, di kota-kota besar, itu ya, kota-kota besar, saya dengar langsung istrinya mengizinkan suaminya open BO secara berkala daripada poligami. Bang silakan aja bang, open BO, saya izinkan, asalkan abang nggak usah poligami. Kenapa saya malu? Yang kedua apa kata orang gini, silakan aja, diizinkan daripada nikah lagi, seperti itu. Ya. Dan bukan berarti demikian. Dan setara tadi ketika kita bahas menopause tadi juga kan seperti itu. Ya, kita bahas karena bisa jadi penurunan. Mungkin awal-awal nikah sama-sama imbang satu lawan satu nih. Menang, istri menang gitu ya enggak. Tapi sering perjalanan waktu perempuan menopause berkurang. Nah, bisa jadi di sana juga. Nah, oleh karena itu kapan-kapan kita bahas bagaimana solusinya bagi perempuan supaya tidak menopause dini dan bisa tetap melayani suami ketika sudah menopause kan gitu ya. Kan demikian Pak Chandra insya Allah. Pembahasan sensitif ya. Iya. Siap. Dok, wah itu sudah mulai panas dok. Terima kasih atas jawabannya. Saya teringat tadi dokter menyampaikan tentang kelainan terhadap laki-laki gay ya, yang perilaku seksualnya yang menyimpang. Ini saya pengalaman pribadi dok ya. Saya didatangi bukan di sini, mudah-mudahan bukan di sini, ibu-ibu yang datang di sini. Saya 10 tahun atau mungkin 15 tahun yang lalu datang ke tempat saya karena sudah datang dari tempatnya Ustadz. Ustadznya malah suruh datang ke tempat saya, ya enggak. Ternyata walaupun sudah punya anak, anaknya sudah besar-besar, tapi ternyata perilaku seksual suaminya itu menyimpang, lebih senang dengan laki-laki. Nah, di halaman 27, wah ini biar sedikit ilmiah dok ya. Insya Allah ya. Sudah dibaca sama Pak Chandra ya semalaman insya Allah. Larangan menyetubuhi istri di duburnya dan ketika haid. Ini banyak sekali yang tidak mengetahui. Masya Allah. Ini calon-calon pasutri ya. Ini banyak yang tidak mengetahui baik itu yang pria maupun yang putri. Mohon penjelasannya dok. Ya, kenapa sampai terjadinya hubungan sesama jenis itu tadi? Iya, Masya Allah ya. Ya jadi saya juga terus terang sejak dulu kala sampai sekarang masih menerima curhat istri seperti ini. Ternyata suaminya gay. Iya. Dan dia tidak pernah merasakan puncak sama sekali. Dia bilang surga dunia nggak pernah dapat. Terus terang tersiksa, nggak pernah disentuh. Dan jangan salah, gay itu meskipun penyimpangan seksual tapi dia subur. Dan ingat tidak ada kaitan antara lemah syahwat dengan kesuburan. Kesuburan ya. Ada orang yang dia subur tapi lemah syahwat. Ulang-ulang dok, maaf. Jadi tidak ada kaitan antara ini tentang kejantanan ya. Iya. Tidak ada kaitan antara kejantanan dengan kesuburan. Ada orang lemah syahwat subur. Tadi ya, orang Jawa bilang mel tuh, nempel metu. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi dia bisa aja lemah syahwat tapi subur. Oke. Tapi ada juga orang kuat tapi nggak subur. Ini kejantanan dengan kesuburan beda. Nah demikian juga gay.
Bisa jadi dia perilakunya menyimpang tapi subur banget. Makanya dia jadi dia bilang nih ya, saya seumur hidup cuma 2 kali berhubungan. Qadarullah dua-duanya jadi. Punya anak. Iya. 2 jadi. Dan ketika suaminya melakukan itu dia merasa jijik katanya. Merasa jijik sama saya. Dia menjemin mata apa gitu, menjijik, habis itu sudah jijik. Iya. Dan subur. Jadi, makanya walaupun dia gay, punya anak memang subur. Qadarullah kok katanya cuma berapa kali jadi semuanya. Itu. Dan itu semakin menutup tirai bahwasanya dia itu nggak ketahuan kalau dia itu gay. Buktinya saya punya anak kok. Itu. Ya, dan banyak, mohon maaf ya, banyak gay itu menikah hanya untuk menutupi apa kata orang, korbannya istrinya. Setelah menikah tetap main sama sesama gay, main sana main sini. Menikah untuk kasihan istrinya inilah yang curhat. Gak pernah dapat nafkah batin, gak pernah dapat apa dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian sama juga di sini kaitan tadi ya saya bahas di buku ini ya. Halaman 27. Halaman 27 ya. Nah, ini juga saya bahas di sini tuh apa kaitannya sama dubur? Saya bahas di sini. Ternyata dalam tafsir Al-Qurtubi ya, halaman ini ya. Dalam tafsir Qurtubi, karena bid'u amali qaumi Lut ityanan nisa'i fi adbarihin. Jadi pemicu pertama terjadinya perbuatan kaum Lut adalah mendatangi istri dari duburnya. Jadi dulu kaum Lut itu dia straight, normal. Tapi ketika dia punya fantasi beda-beda, dia menyetubuhi istri lewat dubur. Disitulah mulai terjadi penyimpangan. Pengen nyoba duburnya laki-laki. Akhirnya semua kaum Lut seperti itu. Nah, ini salah satu hikmah larangan menyetubuhi istri lewat dubur supaya nggak ikut-ikutan kaum Lut. Terjadi penyimpangan. Dan yang namanya penyimpangan seksual tuh dia orientasinya berkembang terus. Aneh-aneh akhirnya, ekstrim-ekstrim. Pengen nyoba ini. Bahkan terakhir saya dapat informasi ada sering open BO. Ya, ini cerita dari saya di Jakarta. Pokoknya Jakarta itu terlalu complicated itu ya. Dia bilang sama mucikarinya, saya pengen nyoba akhwat berjilbab lebar katanya. Pengen ngerasain. Dicariin. Jadi sudah bosan sama yang seksi-seksi, pengen nyoba akhwat berjilbab lebar katanya. Ada nggak? Saya pengen coba cari. Dicariin sama itu. Waliyahzubillah ini. Itu sampai fantasi begitu, enggak kan sama kaum Lut juga gitu, jadi homo akhirnya. Dan sekarang udah macam-macam, pengen ini. Pernah saya buat tulisan di buku bestiality, hubungan sama hewan. Sama anjing, sama apa, sama ini. Ini kalau nggak dicegah ya kayak begini. Terjadi nih kaum Lut di dubur. Makanya salah satu hikmah kenapa tidak boleh di dubur supaya nggak macam-macam nanti orientasinya. Ya, dan kemudian juga kalau secara medis ini kan sebenarnya kotor sebenarnya. Dan terakhir ya, ini nggak ada pertanyaan lagi. Penjelasan panjang sebenarnya terakhir. Dan kalau di dubur itu sangat berpotensi terjadi penyakit menular seksual. Potensinya jauh lebih besar lewat dubur. Penyakit menular seksual. Mengapa demikian? Karena penyakit menular seksual itu menularnya lewat darah. Masuknya lewat luka. Jadi kalau kita ada penyakit misalnya HIV ya, ada ini virus HIV 1 gelas nih. Saya tuangkan ke tangan, selama dia nggak masuk darah, nggak kena saya. Karena ini tapi dia nggak masuk karena terlindungi oleh pertama kulit, jaringan keratin dan sebagainya. Jadi ibaratnya tangan saya tuangi, ini isinya virus HIV, saya tuangin begini, selama nggak masuk darah nggak nular. Tapi beda ceritanya kalau ada luka di sini, masuk darah nular. Nah, kalau di dubur itu lebih gampang menular. Kenapa? Karena terjadi perlukaan baik mayor maupun minor. Karena dubur tidak diciptakan untuk itu. Dubur secara anatomi banyak ruge namanya, apa namanya tuh? Enggak mulus.
Ya, naik turun apa strukturnya yang turun itu luka nanti. Bisa terjadi lukaan baik mayor dan minor. Tapi kebanyakan minor sekarang. Minor itu dia luka tapi nggak kelihatan. Ya, meskipun mereka bilang enggak kita safe kok, main aman pakai pelumas pakai apa, tetap terjadi yang namanya perlukaan minor. Luka nggak kelihatan. Bocor halus. Bocor halus. Nah, dari situ luka situlah masuk ini. Makanya HIV lebih gampang menular di kelompoknya. Ya, teman-teman gitu. Karena gampang terjadi perlukaan minor. Sedangkan kalau di tempatnya harsul lakum tadi itu sangat sulit terjadi perlukaan minor. Karena memang diciptakan untuk itu. Baik strukturnya, baik pelumasnya, baik ininya tahan. Allah ciptakan untuk itu sehingga luka minor jangan terjadi. Sehingga walaupun ini orangnya HIV, tapi perempuannya ini laki-laki perempuan HIV ya, melakukan hubungan selama tidak terjadi perlukaan minor nggak nular. Makanya bisa jadi kalau lewat dubur sekali aja langsung nular. Seperti itu. Nah, ini makanya mungkin itu aja insya Allah ya. Kapan-kapan kita bahas lebih lebar lagi nih. Haid juga sedemikian ya dok ya? Haid juga, nah itu juga haid. Jangan, tidak boleh. Jangan. Kenapa? Gampang luka nanti. Itu kan lagi rentan bahasanya tuh. Iya. Lagi ada perlukaan di dalam orang haid. Lagi rentan. Apa? Mukosanya lagi tipis. Berpikirnya, mohon maaf ya Iya. dok. Berpikir oh udah kita pakai kondom aja kalau kan lagi haid. Justru kondom bikin luka. Oh. Karena yang kalau kita belajar patofisiologi haid itu kan terjadi perdarahan di dalam. Kemudian karena estrogen sampai progesteron menurun halus sehingga jadi dinding rahim mulai terjadi penipisan, kemudian juga di situ terjadi bahasanya mukosa namanya. Mukosanya itu jadi tipis dan gampang luka. Justru kalau pakai itu gampang luka nanti. Pakai kondom dan sebagainya. Jadi intinya ikutin aja syariat. Kalau haid itu ya dijauhi gitu ya. Dijauhi. Dan di sini kita bahas ya berhubungan ini sampai serta kafarohnya. Dan yang ngeri ada kafarohnya saya bahas di sini. Iya. Kafaroh ketika haid, jangan nekat. Insyaallah. Terima kasih dok. Wah ini sudah hampir habis ini masih. Wah, ada satu pertanyaan lagi kayaknya Iya. nih, Masya Allah. Tunggu saya belum sempat ini. Aduh ini pertanyaannya seperti nulis surat ini. Nanti saya fotokan aja tak kirim ke dokter. Siap, insyaallah. Siap, insyaallah. Supaya tidak mengecewakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, ketika suami mengajak berhubungan, tapi istri sedang tidak ada mood, apakah berdosa apabila pada saat berhubungan si istri sambil membayangkan laki-laki yang Allah. muda, seksi, yang maco, Masya Allah. Six pack. Masya Allah. Padahal yang di tempat gym itu banyak GG-nya itu. Banyak G-nya itu. Masya Allah. Silakan dok. Apakah diperbolehkan? Iya, Kita Masya membayangkan jadi bukan Suami yang dibayangkan. suami membayangkan perempuan yang lain, tetapi malah justru ini pertanyaan dari akhwat ini. Ahwat ya, bayangin. Boleh dikasih hadiah. Iya, Masya Allah. Ya. Silakan dok. Iya. Jadi ini bayangin laki-laki yang maco ya. Iya. Setahu saya tuh maco tuh mantan copet. Tadi katanya six pack ya. Iya. Six pack ya. Makanya ada ungkapan sekarang laki-laki apa namanya? Kalau laki-laki yang one pack, Iya. laki-laki yang gemuk, Iya. itu istrinya cantik-cantik. Iya. Iya. Tapi laki-laki yang six pack, Iya. ya itu suaminya ganteng-ganteng. Paham ya? Iya. Tak ulangi lagi. Cowok-cowok yang gemuk kayak kita, Iya. istrinya cantik-cantik. Iya. Tapi laki-laki yang six pack itu suaminya ganteng-ganteng. Suaminya ganteng-ganteng gitu ya. Iya, boleh apa enggak sedang lagi enggak mood, kemudian bayangin laki-laki yang lain. Itu jelas tidak boleh. Tidak boleh. Ini berkhianat dan termasuk kalau secara ilmu psikologi perselingkuhan. Oh gitu dok. Perselingkuhan. Ya karena tadi dalam ilmu psikologi perselingkuhan ada dua, perselingkuhan fisik dan non fisik. Salah satunya membayangkan. Iya. Tidak boleh. Dan secara syariat juga nggak boleh membayangkan laki-laki yang tidak halal baginya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau sedang tidak mood itu kalau bisa ini makanya komunikasi yang bagus sama suami. Iya. Ya. Dijelaskan kepada suami ya bahwasanya berarti pertama sama ya perempuan juga godul basar ya. Iya. Karena sekarang HP apa di ganteng apa semua itu ya. Iya, Padahal artis Korea. ya, padahal dia oplas gitu ya. Iya. Oplas ya, enggak Iya, ini iya. ya. Enggak ya, murni original, katanya iya. ya. Enggak murni, suka kok sama plastik katanya gitu. Iya.
Jadi kita pertama kita yakinkan dulu bahwasanya apa yang dilihat itu tidak seindah dibayangkan. Ya, yang kedua kita kita perlu bangun komunikasi sama suami gitu. Bahwasanya sebenarnya perempuan dia nggak mood, tapi ketika dikasih muqaddimah dan mubasyarah dia mood. Iya. Yang penting suami sabar aja. Ya seperti itu. Sabar. Kemudian selanjutnya dijelaskan kepada suami bahwasanya istri juga butuh suami yang menjaga badan, berhias. Makanya Ibnu Abbas mengatakan ini uhibbu an atazayyana kama tatazayyanu kama tatazayyanu li. Itu perkataan Ibnu Abbas. Sesungguhnya aku suka berhias untuk istriku sebagaimana dia berhias untuk aku. Ya, maka dan ini termasuk hadis ayat wa asyurun bil ma'ruf. Jadi sama, termasuk penjelasan hadis tadi innaman nisa syaqaiqur rijal. Perempuan saudari kandungnya laki-laki. Tadi kalau kita suka perempuan putih apa sama, perempuan juga sama suka yang kita badan bagus apa gini dan sebagainya, apalagi dia perempuan masih muda ya. Iya. Makanya komunikasi sama suami. Di rumah juga ya wangi lah. Iya. Jangan di rumah. Suami di rumah biasanya sarungan, iya, kaosan, sudah lecek, bolong keteknya lagi. Iya, iya. Nggak mandi di rumah, bau rokok, iya, mulutnya nggak dijaga baunya, iya, iya, nggak dibersihin mulutnya, nggak ya, jadi gimana gitu. Jadi di rumah juga suami juga ini harus jaga diri ya. Jaga diri. Di rumah juga jangan sarungan sarungan baju kaos nggak pernah mandi bau rokok mulutnya, bau ini, itu istri juga kasihan. Dok, maaf, saya potong. Siap. Waktu sudah 1 menit hampir habis. Ya Allah. Takut saya lupa. Pertanyaan yang bagus tadi, Dok. Apakah lampunya harus mati, gelap, remang-remang, atau harus melihat wajahnya? Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi ini, Dok. Siap. Ya. Ataukah apakah bolehnya melepaskan baju telanjang maksudnya gitu? Mohon maaf ya, Dok ya. Siap. Ya. Apakah tetap harus pakai ada kain selimut atau bagaimana? Iya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dan menjadi percecokan ya terkadang antara suami dan istri. Ini malu dilihat malu dilihat setan katanya kalau kita telanjang. Iya. Sama saya satu lagi, Dok. Satu lagi supaya dijawab itu. Katanya gini, ngapain sih itu malaikat mau laknat kita? Iya enggak? Kurang kerjaan itu malaikat. Iya. Memangnya malaikat ini kurang kerjaan, iya, mau ikut campur dalam hubungan. Melaknat, ya. Iya, mau ikut campur dalam hubungan keluarga orang. Siap. Mohon ini penjelasannya, Dok. Iya, baik, ini karena Karena sudah jam 10 ya. Habis ternyata kita enggak ada ini. Jadi ini ada mitos maupun hadis yang tersebar di masyarakat tapi sayang sekali hadisnya dhaif. Iya. Dhaif. Iya. Yaitu ketika ringkasnya lah ya. Iya. Ketika berhubungan badan tidak boleh buka baju semua. Sekiranya kalau buka baju semua harus ditutup dengan selimut. Oh, gitu. Ini hadis dhaif, nggak bener. Iya. Sehingga boleh. Ya kalaupun itu terpaksa matiin lampu katanya. Iya. Supaya nggak kelihatan. Iya. Hadis ini dhaif secara sanad. Bahkan ada yang bilang ini mendekati maudhu. Iya. Nggak bener. Ya. Dan bertentangan dengan hadis yang lain. Karena hadis yang lain yang mengatakan sitru ma baina ayunil jin wa aurati bani Adam ayyakula bismillah. Sitr artinya tabir antara ayunil jin, pandangan jin, dengan auratnya bani Adam. Iya. Itu adalah ucapan bismillah. Sehingga kita kan katanya supaya nggak dilihat jin katanya, iya, tadi kan. Iya. Ya. Kita tinggal bilang bismillah, nggak perlu. Jadi dengan bismillah mau terang, iya, mau apa, iya, mau buka semua sambil ngelihat, sambil ngaca nggak apa-apa. Iya. Ya, sambil ngaca biar ini itu nggak apa-apa itu. Yang tidak boleh direkam ya. Ya, ada di dalam buku ini. Iya, yang tidak boleh ini ya. Dan direkam ada. Ada fatwa ulama di sini yang nggak boleh direkam. Waduh, ini foto. Depan cermin boleh, depan cermin. Lulus ya, Dok, saya lulus. Boleh, ya. Lulus Pak. Masya Allah, Pak Chandra nih udah baca semuanya ternyata ini. Malam-malam, Dok, malam-malam terbangun, istri saya langsung nanya, sudah belajar, Mas? Gak usah belajar, kita praktek aja. Masya Allah. Terakhir gitu ya, terakhir. Intinya apakah malaikat nggak ada kerjaan? Jawabannya enggak. Iya. Karena malaikat memang tugasnya untuk itu. Malaikat tuh jumlahnya sangat banyak. Makanya di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya penduduk langit, ada hadisnya. Itu malaikat itu
ya dia keluar masuk 70.000 tiap hari. Kalau sudah dia keluar nggak masuk lagi, tiap hari muter. Artinya maksudnya udah keluar nggak masuk lagi, bukan malaikat yang sama yang masuk. 70.000 tiap hari. Bayangin aja tuh kali udah berapa hari kita nih. Saking banyaknya malaikat yang Allah ciptakan sehingga dan malaikat tugas dia tuh nggak punya nafsu syahwat kayak kita. Kalau tugasnya itu ya udah tugasnya itu terus. Bahkan ada malaikat tugasnya subhanallah terus. Udah itu aja terus sepanjang gitu. Nggak pernah jenuh, nggak pernah apa. Ya. La yasinallah, nggak akan ya Allah. Jadi tuh memang ada malaikat yang tugasnya memang terus. Kalau ditanya kerjamu ngapain sih kamu kok gini? Lah memang kerjaan saya ini. Bukan kurang kerja. Iya kurang kerjaan. Memang Allah ciptakan saya untuk ini kan gitu. Iya. Gitu memang ada. Insyaallah udah waktunya habis ya insyaallah. Waktu kita juga yang akhirnya ya. Iya insyaallah. Iya. Insyaallah. Jazakallah khair ya, Amin Dok, ya. insyaallah ya. Bulan depan saya kesini lagi Pak Chandra. Mudah-mudahan ya. Insyaallah kita Mudah-mudahan ada lanjutkan bulan jadwal depan. insyaallah ya. Bulan Baik. depan nih nganter anak sekolah. Iya, Mudah-mudahan. baik. Jazakallah khair kita ucapkan kepada Dr. Raihanul Bahrain yang telah memberikan nasihat-nasihat yang sungguh sangat berharga kepada kita semua. Jangan lupa, ini bukan promosi. Saya sudah baca masalahnya, harus punya ini bukunya. Mudah-mudahan dicetak ulang lah ya, dicetak Iya, ulang sebagai ini. informasi sudah habis di penerbit. Penerbit. Jadi nggak bisa dipesan lagi. Bahkan untuk daurah Malang ini mereka nggak dapat. Masya Allah, Kasihan tabarakallah. daurah Malang nggak dapat. Iya, Tapi iya. kita sedang usahakan dalam 2 minggu ini cetak secukupnya biar nggak kecewa yang di Malang. Iya. 2 minggu lagi kasihan ya. Barakallah fikum. Insyaallah. Habis Iya. di sini kayaknya. Iya dok. Terima kasih banyak jazakallahu khair kita ucapkan kepada Dr. Raihanul Bahrain yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian di pengajian Muslimah Jogja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga dan memberkahi umurnya dalam ketaatan, dan insya Allah kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan kita dalam memahami apa yang telah beliau sampaikan dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.